Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di dalam Mimbar Gema Online. Hari ini hari Selasa tanggal 17 Februari tahun 2025. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita patut mengucap syukur karena Tuhan baik dalam kehidupan kita sampai saat ini hingga kita beroleh kesempatan kembali di dalam Mimbar Gema Online pada hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya berikan judul, yaitu Merindukan Allah. Sekali lagi judulnya adalah Merindukan Allah. Terambil di dalam Mazmur 84 ayat 1 sampai 3 sebenarnya. Tapi karena itu merupakan satu perikop, maka kita akan coba mengambil inti daripada perikop itu. Perikop dalam Mazmur 84 yaitu rindu kepada kediaman Allah. Rindu kepada kediaman Allah. Ya, saya bacakan ayat pertama. Mazmur 84 ayat pertama dengan perikop rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu, apakah kita di dalam kehidupan kita ini pernah merindukan seseorang? Kalau sebagai seorang suami, pasti kita pernah merindukan istri kita, atau yang sedang anak-anak muda yang sedang memadu kasih, yang sedang berpacaran pasti sering merindukan kekasihnya tersebut. Sekarang untuk mengobati rasa rindu itu, apa yang harus atau apa yang menjadi obat yang mujarab untuk mengatasi kerinduan kita kepada seseorang, Bapak Ibu? Seperti suami istri, suami merindukan istri, istri merindukan suami. Obatnya apa? Saya beberapa waktu yang lalu pernah di dalam tugas pekerjaan, saya berada di Makassar sekitar 7 hari. Entah kenapa saya merindukan sekali kehadiran istri saya. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Sangat-sangat merindukan istri saya. Dan pada saat itu menjadi kerinduan apa? Menjadi obatnya apa? Yaitu ingin berjumpa, Bapak Ibu. Ingin bertemu. Kalau di dalam kehidupan kita sekarang sangat mudah sekali untuk berjumpa seseorang, tidak harus kita secara tubuh datang kepada tempat di mana orang yang kita kasih. Mungkin kita bisa menggunakan video call. Pada saat itu saya segera video call, saya lihat istri saya, dan kerinduan itu menjadi berkurang, Bapak Ibu. Meskipun tidak dapat berjumpa secara fisik, tapi cukup dengan video call kita sudah bisa mengurangi rasa rindu kita. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Alangkah bahagia dan indahnya bisa bertemu dan menghabiskan waktu bersama dengan orang yang kita rindukan. Seperti saya tadi, saya hanya bisa melepas rindu sedikit karena melalui video call. Tetapi saya membayangkan kalau saya berjumpa dengan istri saya pada saat itu, ya, betapa bahagianya, betapa indahnya dapat bertemu dan menghabiskan waktu bersama dengan orang yang kita rindukan. Bapak Ibu, pemazmur ini menunjukkan betapa besar kerinduannya bisa hadir dan diam di rumah Tuhan. Ya, pemazmur ini menunjukkan betapa kuatnya rasa rindu dia untuk bisa hadir dan berdiam di rumah Tuhan. Kerinduan itu semakin dipertegas melalui suatu perbandingan di dalam Mazmur 84 ini. Kita baca ayat yang ke-11, Bapak Ibu. Kerinduan ini semakin dipertegas melalui suatu perbandingan di dalam Mazmur 84. Kita baca ayat yang ke-11. Meskipun di dalam hari ini harusnya sampai ayat ketiga, tapi ini merupakan satu perikop, kita tetap baca, ya. Mazmur 84 ayat 11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ya, ada perbandingan betapa
pemazmur ini merindukan penegasan, dia merindukan satu hari aja di pelataran Tuhan itu sama dengan 1000 hari di tempat lain. Betapa dahsyatnya ini kerinduan dari pemazmur ini. Haleluya. Merindukan rumah Tuhan sama artinya merindukan Tuhan itu sendiri. Ya, merindukan Tuhan, merindukan rumah Tuhan sama saja artinya merindukan Tuhan itu sendiri. Karena pengertian rumah itu mengacu kepada kondisi hadirat Tuhan, kondisi kehadiran Tuhan. Ya, memang kalau pada zaman dahulu bangsa Israel ketika Mazmur ini dimasmurkan, itu memang benar-benar dia ingin datang kepada rumah Tuhan di mana? Di Yerusalem pada saat itu, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Tempat yang ada satu tempat yang dia tuju. Tetapi pada kehidupan kita di Perjanjian Baru, ya, perjanjian rumah Tuhan itu merupakan yaitu suatu kondisi yang mengacu kepada kehadiran Tuhan. Jadi dimanapun tempatnya, kalau Tuhan hadir di situ, itulah rumah Tuhan, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Di dalam rumah tangga kita, kalau Tuhan hadir di tengahnya, itu adalah rumah Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, kita tidak perlu jauh-jauh ke Yerusalem, ya. Kita harus berziarah ke Yerusalem untuk bisa menikmati hadirat Tuhan. Enggak, kita di mana saja. Karena rumah Tuhan itu berbicara tentang kehadiran Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hanya dalam rumah Tuhan itu, hanya di dalam hadirat Tuhan itu, kalau saya boleh ganti rumah Tuhan itu sama dengan kehadiran Tuhan, ya, atau hadirat Tuhan, hanya dalam rumah Tuhan atau hanya dalam hadirat Tuhan, umat bisa menumpahkan segala kerinduannya kepada Tuhan. Ya, di mana tempat kita berjumpa dengan Tuhan? Ya, di dalam rumah Tuhan. Di mana rumah Tuhan itu? Di dalam hadirat Tuhan kita dapat berjumpa dengan Tuhan. Haleluya, begitu indah. Begitu indah ayat ini, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, mengapa Tuhan dan rumahnya itu begitu dirindukan, Bapak Ibu? Mengapa Tuhan dan rumahnya itu begitu dirindukan oleh pemazmur ini? Nah, ini pertanyaan luar biasa. Kenapa ya kok pemazmur itu begitu merindukan rumah Tuhan, begitu merindukan hadirat Tuhan? Kenapa dia begitu merindukan hadirat Tuhan? Kenapa dia begitu rindu dengan rumah Tuhan? Nah, ini jawabannya adalah karena kasih dan kebaikan Tuhan yang sudah diberikan di dalam kehidupan pemazmur tersebut. Atau karena kasih dan kebaikan Tuhan itu sudah diberikan di dalam kehidupan kita, sudah dinyatakan dalam kehidupan kita. Bentuk kasih dan kebaikan Tuhan itu di mana? Saat dia mati di kayu salib, saat Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita, itu adalah bentuk kasih yang tertinggi di dalam kehidupan kita dari Tuhan, kehidupan kita dari Tuhan. Ya, bentuk kasih yang tertinggi yang diberikan Tuhan kepada umat manusia. Dia rela memberikan segalanya. Itu adalah bentuk kasih kebaikan Tuhan. Ya, hadirat Tuhan dirindukan, rumah Tuhan dirindukan karena kebaikan dan kasih Tuhan sudah dinyatakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kasih dan kebaikannya akan menerangi hidup kita dan menjadi perisai yang melindungi kita dari segala mara bahaya. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau kita berada di dalam hadirat Tuhan, kalau kita berada di dalam kehadiran Tuhan, kalau kita merasakan hadirnya Tuhan, Bapak Ibu, kalau kita memang benar-benar berada di dalam hadirat Tuhan, tidak akan ada mara bahaya yang dapat membahayakan kita. Perlindungan Tuhan, perisai Tuhan itu nyata di dalam setiap kehidupan kita. Apabila rumah tangga Kristen ada hadirat Tuhan, Allah hadir di tengah-tengah keluarga itu, maka keluarga itu menjadi keluarga yang dilindungi oleh Tuhan dari mara bahaya apapun, dari wewe gombel, dari setan, dari pengaruh-pengaruh jahat dunia yang akan merusakkan pernikahan-pernikahan anak-anak Tuhan. Kita akan dilindungi. Haleluya. Betapa pentingnya, kalau saya katakan, pentingnya hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita.
Ya, ungkapan kerinduan yang disampaikan oleh pemazmur ini merupakan salah satu ekspresi cinta kepada Tuhan. Haleluya, ini perlu kita garis bawahi. Ungkapan kerinduan yang disampaikan oleh pemazmur ini merupakan salah satu ekspresi cintanya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, orang yang merindukan hadirat Tuhan, orang yang merindukan rumah Tuhan, orang yang merindukan kehadiran Tuhan adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Kenapa, Bapak Ibu? Karena jika tidak ada cinta, mana mungkin ada rindu. Ya, seperti saya katakan tadi di awal, kalau saya tidak cinta istri saya, mana mungkin saya rindu istri saya. Hanya 7 hari aja sudah bingung mau berjumpa, merindukan hadirnya seorang istri dalam kehidupan saya. Pada saat itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya. Nah, kalau tidak ada cinta, maka tidak akan ada rindu. Jika kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, pasti ada rasa rindu kepada Dia dan rumahnya. Kalau ada cinta, kita cinta Tuhan, maka kita akan rindu kepada Tuhan, rindu kepada hadiratnya, rindu kepada hadirnya Dia di dalam kehidupan kita. Sekarang pertanyaannya, apakah kita pernah merindukan Tuhan? Apakah kita pernah merindukan Tuhan? Kita jawab dengan jujur. Apakah kita benar-benar sungguh-sungguh pernah merindukan Tuhan? Manakah yang lebih kita rindukan? Saya kasih ya satu pertanyaan. Manakah yang lebih kita rindukan? Jika ketika kita diperhadapkan kepada dua pilihan, perhatikan, jika kita diperhadapkan dalam dua pilihan, hari Minggu yang harusnya kita beribadah kepada Tuhan, ya, hari Minggu yang seharusnya kita beribadah atau jam-jam ibadah kita, ya, hari Minggu kita beribadah kepada Tuhan, atau hari Minggu yang sama kita bertamasya, karena tamasyanya gratis, Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Ya, seringkali kita menerima berkat Tuhan. Oh, ini berkat Tuhan loh. Ini berkat Tuhan loh, saya bisa bertamasya, ini berkat Tuhan loh. Tapi kita meninggalkan ibadah kita. Tapi kita meninggalkan rumah Tuhan. Nah, apa yang kita lakukan ketika kita diperhadapkan seperti itu? Itu menentukan kadar kecintaan, kerinduan kita kepada Tuhan. Itu bukti yang simple, Bapak Ibu. Ya, kalau hari Minggu harusnya kita beribadah, tiba-tiba datang berkat Tuhan. Kamu bertamasya ya ke Bali, atau sekarang Bali lah, Bali sekarang kurang bagus. Kemana? Keluar negeri deh, ke Singapura atau ke Korea Selatan, atau ke Jepang. Ayo, gratis loh hari Minggu ini, gratis. Tapi Bapak Ibu meninggalkan ibadah, tidak bisa beribadah. Apa yang Bapak Ibu pilih? Apakah kita tetap mau datang beribadah, atau hati kita mulai serong? Oh, ikut bertamasya itu berkat Tuhan loh, tamasya itu iming-iming dari siapa? Bapak Ibu jawab sendiri. Itu iming-iming dari untuk menjauhkan kita dari hadirat Tuhan, untuk menjauhkan kita dari hadirat Tuhan, untuk menjauhkan kita dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, untuk menjauhkan kita dari Allah kita, dari Tuhan kita yang sudah menyatakan kebaikannya dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Jika dalam hati kita tidak memiliki cinta yang besar kepada Allah, maka jangan berharap kita sungguh-sungguh merindukannya. Kalau tidak ada cinta, atau cinta kita setengah-setengah kepada Tuhan, pasti kita milih tamasya, potong jari, potong leher. Ya, bahkan kita itu akan kita balut dengan ini berkat Tuhan loh. Tuhan mengizinkan saya loh. Perbandingannya kalau kita hari Minggu kita beribadah, atau kita bertamasya yang gratis yang diberi seseorang untuk kita bertamasya secara gratis. Apa yang kita pilih itu menentukan. Itu adalah salah satu indikator yang paling simpel, Bapak Ibu, yang paling sederhana dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, marilah kita bangkitkan rasa cinta yang tulus kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah mencintai kita juga dengan ketulusan. Bahkan Dia rela mati untuk menebus dosa kita, menyatakan kebaikan dalam kehidupan kita.
Perasaan cinta dapat timbul di hati kalau seseorang mengerti besarnya kebaikan dan kasih Allah dalam hidupnya. Nah, ini dapat Bapak Ibu mengerti ya, saya ulangi. Perasaan cinta dapat timbul di hati kalau seseorang mengerti besarnya kebaikan dan kasih Allah dalam hidupnya. Seperti contoh tadi, kalau kita benar-benar merasakan cinta Tuhan, kalau kita benar-benar merasakan cintanya Tuhan, kasih yang terutama, kasih yang pertama, yang diberikan Tuhan kepada kita, ketika dia rela mati di atas kayu salib, kalau kita bisa mengerti betapa dia mencintai kehidupan kita, maka otomatis kita akan memilih beribadah, kita memilih bertemu dengan Tuhan, maka kita akan memilih rindu kepada rumah Tuhan, kita akan memilih hadirat Tuhan daripada kita pergi bertamasya secara gratis, meskipun itu dibalut dengan kata-kata ini berkat Tuhan. Bapak Ibu perhatikan, kita harus belajar mencintai Tuhan lebih lagi, karena Tuhan sudah mencintai kita secara totalitas di atas kayu salib. Tidak ada keraguan bagi Dia dalam mencintai kita. Tidak ada keraguan, tidak ada keabu-abuan dalam cintanya Tuhan kepada kita. Kita yang sudah merasakan kebaikan Tuhan yang begitu besar. Siapa kita ini? Siapa kita manusia dapat memperoleh keselamatan? Ya, siapa kita bangsa kafir? Siapa kita bangsa yang harusnya binasa? Tapi Tuhan berikan kasih-Nya. Tuhan memilih kehidupan kita untuk menjadi anak-anaknya. Bukan menjadi anak-anaknya saja, menjadi sahabat-sahabatnya. Bukan hanya menjadi sahabat-sahabatnya, bahkan sampai menjadikan kita mempelainya, menjadikan kita tunangannya, dan pada saat kita akan menjadi mempelainya. Luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sia-siakan Bapak Ibu. Mari cintai Tuhan. Pilih sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Mari merindukan rumah Tuhan. Mari merindukan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita. Sudah overtime Bapak Ibu. Kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami mengucap syukur untuk peringatan firman-Mu pada pagi hari ini, karena kasih-Mu besar dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati setiap umat-Mu, umat jemaat GSJ Peniel dan Anugerah Kemendung. Berkati dalam kelimpahan, berkati berkat jasmani, rohani mengikuti setiap kehidupan mereka. Dimanapun mereka berada, Engkau buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sertai kami dalam aktivitas kami. Pagi, siang, malam nanti, sampai kembali ke dalam pemberian kami. Semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rindukan selalu hadirat Tuhan. Salam bergemar. Haleluya.